Rick Italia, antique, antique. Pas, usia barang antik ini masih cukup baru. Nah, ini mainan cucu saya, Silakan Lia Yonglin. Saya punya koin dari dinasti Qing, Mongkuk dinasti Ming, genteng glasir dari dinasti Tang, dan cangkir dari Beisong. Kamu bisa bilang yang kamu suka, saya jual murah. Ini adalah Guan Yu mengendarai kuda sendirian sejauh ribuan mil. Gambar Guan Yu sedang menunggang kuda. Apakah ini tiruan? Matamutajam, Nak. Ini adalah Guan Yu mengendarai kuda sendirian sejauh ribuan mil. Ini dari seniman terkenal, dan telah diwariskan hingga hari ini. Lihat teksturnya, warnanya adalah harta karun zaman itu. Terserah kamu. 50.000 untukmu. Bos, kau pikir aku terlihat seperti orang bodoh? Guan Yu Mu naik sepeda. Kumalukazin jelek ini. Kau minta 50.000 yuan dariku. Tidak, ini pasar loak macam apa? Tidak ada barang bagus. Mungkinkah aku kalah dalam kompetisi ini? Kura-kura dengan bakal. Apakah ini tiruan? Kara-kara Euler Schwangu. Ini berharga. Tidak, aku harus mendapatkannya. Bos, kurasa kura-kura Anda bagus. Kebetulan aku butuh batu untuk menjaga pintu. Ini bukan kura-kura biasa. Ini adalah buyut dari buyut saya. Warisan keluarga yang diwariskan kepada saya. Tidak dijual dengan harga 30.000. Bos, Anda bercanda. Kura-kura rusak. Kau menyuruh kejadi orang bodoh. Jangan kira aku bodoh. Harganya tetap 3.000 yuan. Kalau tidak, Simpan saja sebagai warisan keluargamu. Ashui, Nak, tambahlah sedikit. 3.000 ya 3.000. Tidak lebih. Ini 3.000. Saya jual padamu. Nah, baru benar. Pas, Anda hitung. Kura-kura ular Xuanwu ini harganya setidaknya 30 juta. Aku akan memenangkan kompetisi ini. Kalian berdua sudah memilih barang antiknya. Serahkan saja padaku, biar saya yang menaksir harganya. Hari ini, kau akan kuperlihatkan sesuatu. Ini namanya lentera glazur Baba Liuli. Ini adalah senjata pertama dari 5 senjata terkenal kerajaan naga. Salah satu dari 7 harta karun agama Buddha. Zaman dulu, ini adalah persembahan untuk istana, dan hanya untuk kaisar. Ini dibuat khusus oleh Tunku Kekaisaran untuk Kaisar Kangxi, dan diberikan kepada permaisuri. Lalu dikubur bersama giok dan perhiasan. Nilainya setidaknya 10 juta. Lin Fen, nasibmu sudah pasti kalah. Sebuah lentera Baba Oluli. Apakah ini tiruan? Ini benar-benar lentera Baba Oluli. Jangan terlalu senang dulu. Belum tentu siapa yang menang. Lining Chao Kuan. Lihat bagaimana aku mengacaukanmu. Tiruan. Memang barang bagus. Lentera Baba Oliuli ini hanya untuk keluarga kerajaan. Ini adalah harta karun tak ternilai di kalangan rakyat. Sekarang sudah hilang. Lentera ini kemungkinan satu-satunya yang masih ada. Nilainya setidaknya 10 juta. Memang hebat. Kiao Xiao, matamu tajam sekali. Cuma beli barang antik, sudah bernilai 10 juta. Lin Fen, kusarankan kau cepat menyerah saja. Kalau tidak, saat kau bawa barang antikmu ke sini, itu tidak ada harganya. Nanti semua orang akan menertawakanmu. Itu cuma barang palsu. Di matamu. Tapi kau anggap itu harta karun. Lin Fen palsu? Omong kosong apa lagi yang kau bicarakan? Apa kau mengerti soal barang antik? Kurasa kau hanya iri karena Kiao lebih kaya darimu. Jadi kau bicara sembarangan. Tidakkah kau dengar apa kata Master Liu? Ini mungkin satu-satunya yang masih ada. Apa kau lebih paham barang antik daripada Liu? Kau bilang cuma ada satu barang ini. Lalu aku ini apa? Kau. Ini. Oh. Hah? Lentera glazur Bao Baliuli ini harganya 10 juta yuan.
Aku punya belasan. Lampu kaca Babao Luli 10 juta yuan ini. Aku punya satu tumpukan. Ada apa? Kilauannya sangat indah, dan garisnya halus. Yang ini asli. Yang ini juga asli. Kenapa yang ini juga terlihat asli? Sungguh. Ini juga asli. Kenapa semuanya sama? Tidak mungkin. Kamu baru saja bilang itu. Itu satu-satunya di dunia. Apa? Tiba-tiba ada banyak lagi harta karun. Aku sama sekali bukan barang antik bayi. Itu adalah kerajinan tangan modern. Semua barang ini palsu. Bagaimana mungkin palsu? Pak Liu, apa kamu melihat dengan jelas? Apa yang diambil anak ini palsu? Apa semuanya palsu? Aku bisa melihat dengan jelas. Gelas-gelas ini persis sama. Ini ternyata menipu mataku. Ini pasti tiruan seorang master. Palsu. Kamu bilang gelas kaca ini benar-benar palsu? Tuan Muda Kiao, benda ini sangat realistis. Bentuk dan garisnya. Dan terlihat tua. Bahkan jika itu palsu. Meski tidak bisa dijual 10 juta yuan. Bisa dijual 10.000 yuan. Barang 10.000 yuan. Kamu mau jual 10 juta? Tuan Muda Kiao, kamu benar-benar sedang berhayal. Kamu sedang berhayal. Kamu membuatku terlihat sangat konyol. Untuk apa aku mau ini? Palsu. Sialan. Palsu. Tuan Muda Kiao. Oh. Aku dapat lampu Babao Luli 10 juta itu. Aku dapat lampu Babao Luli 10 juta. Yang satu suka barang bekas. Yang satu suka barang palsu. Kalian berdua memang cocok. Kamu. Kiao Xiao, mangkuk glasir ini harganya minimal 10.000. Terus kamu, beli apa? Jangan beli barang yang gak ada harganya. Lu Lao. Ini barang antik yang kubeli dengan 3.000 yuan. Tolong bantu saya lihat-lihat. Bodoh. Ini juga barang antik? Ya ampun. Lin Fan. Apa kamu bawa batu pintu gerbang orang, terus dibawa ke sini? Hahaha, Lin Fan. Kenapa kamu nggak belajar hal lain? Malah belajar beli barang antik. Katanya beli besai bodoh dengan 3.000 yuan. Kayaknya kepalamu kejepit pintu. Hahaha. Anak muda, kura-kura ini kelihatannya terbuat dari besi. Dan tidak tua, tidak ada nilai koleksinya. Apalagi 3.000 yuan. 300 yuan saja sudah rugi besar. Tuan Liu, tolong lihat lebih teliti. Ada yang istimewa di dalamnya. Tak ternilai harganya. Tak ternilai harganya. Kalau kura-kura ini barang antik, aku akan berlutut dan memanggilmu kakek. Lin Fan. Bukan maksudku kamu nggak punya mata. Jangan ikut-ikutan orang. Sekarang kamu beli barang antik. Uang nggak dapat, malah rugi 1 juta. Nak, bisnis barang antik. Bukan untuk orang miskin seperti main-main. Kamu turun sekarang dan berlutut jilat aku. Buat aku senang. Mungkin aku bisa maafkan utangmu. Kamu sangat bodoh. Kamu buta. Benda ini adalah harta karun asli. Anak baik, kurasa kamu memang orang bodoh yang keras kepala. Bibit salah dengan hati sekeras besi. Hari ini aku akan lihat bagaimana kamu mengubah gumpalan besi ini menjadi harta karun. Tunggu saja lihat. Loh, apa ini? Kenapa bersinar? Kura-kuraku terbuat dari emas murni. Kura-kura emas. Nanti lihat saja. Wah, kura-kura emas. Kura-kura ini beratnya beberapa kati. Paling tidak beberapa juta. Kiao Xiao, apa kamu akan kalah? Mau aku berlutut dan memanggilnya kakek? Masa sih aku kalah? Barang ini pasti palsu. Betul, siapa tahu dia cuma mau menang. Cari yang dari tembaga, untuk menipu kita. Kalau nggak berpendidikan, diam saja. Takut diremehkan orang. Ya, aku cuma pernah dengar besi berlapis emas.
Nggak pernah dengar tembaga dibungkus besi. Benar atau tidaknya mudah diketahui. Emas itu lunak, tembaga itu keras. Betul. Hah? Kamu gigit saja untuk kita. Kita akan tahu keras atau tidaknya kepala kura-kura ini. Ini harta tak ternilai. Kamu yang gigit, tinggalkan bekas gigitan anjing di atasnya. Nanti jadi nggak ada harganya. Kamu bilang siapa anjing? Siapa yang ngomong? Dialah anjing. Kamu. Kura-kuraku ini harganya minimal 10 juta. Kamu sanggap bayar kalau jijit? Hahaha, 10 juta? Kamu lagi ngelamun. Kura-kura rusak, walaupun terbuat dari emas murni. Paling-paling kumas 1 juta. Bagaimana kalau cuma tumpukan besi tua? Nggak ada harganya. HM, Lulau. Anda punya pengalaman. Tolong perhatikan lebih teliti asal-usul benda ini. Nanti Anda akan tahu. Kenapa nggak mungkin dari tembaga? Kura-kura ini tampangnya angker, Menjenjak awan keberuntungan. bersisik, dan ada ular yang bertarung dengan kura-kura. Ini kan kura-kura? Ini adalah kura-kura ular Suanu. Hei, anak muda, apa kamu mau jual barang ini? Aku bayar 30 juta. Ini kura-kura ular Suanu. Anak muda, mau jual benda ini? Saya bayar 30 juta. Hei, Pak Liu. Pak Liu, jangan tertipu sama orang ini. Dia cuma kurir pengantar. Kura-kura apa yang harganya 30 juta? Kamu tahu apa? Ini kura-kura ular Suanu dari kitab Gunung dan Lautan. Dai Utara ada lautan. Lautan melahirkan kura-kura hitam. Semuanya emas murni. Itu adalah ki sejati yang berubah menjadi air. Ini binatang keberuntungan kuno yang asli. Ini harta langka. 30 juta tidak mahal. Liu yang punya mata yang tajam. Oh, apa itu kura-kura ular Suanu? Paling-paling cuma kura-kura biasa. Masa harganya segitu? Pasti kamu tidak perlu. Saya bir 50 juta. Nona Lu Yuyan. Kura-kura ular hitam ini membawa hijau dan luoshu. Semua menunjukkan angka langit dan bumi. We view Teji. I tahu astronomy dan tahu geografi. Menetralkan dunia. Saya yang ambil kesepakatan ini. Saya tawar 50 juta. Saya tawar 60 juta. Nona Liu. Kenapa kamu tertarik dengan barang antik dan bersaing dengan saya untuk kura-kura ular Suanu? Saya sedang memilih hadiah untuk tamu terhormat. Kebetulan saya menemukan barang ini. Terpaksa disayangi. Semoga kamu tidak menyalahkan saya. Saya tawar 80 juta. Nona Liu. Saya Gusheng. Hanya kurang harta seperti ini. Saya tidak bisa memberikannya padamu dengan mudah. Saya bayar 100 juta. 100 juta. Selamat kepada Nona Liu telemembelinya. Berkat mata tajam kakak Lin. Untuk mengenali harta langka ini, kura-kura ular Suanu Kalau tidak, sudah dijual ke orang-orang yang tidak mengerti. Sebagai kura-kura besi biasa. Pak Lu. Semua itu keberuntungan saya. Yang bisa dipuji olehmu karena mata yang tajam. Tidak banyak di Kerajaan Naga. Tuan Lin, kakek saya sakit parah. Besok di Feng Mingsuan akan ada lelang pribadi. Saya ingin mengundangmu untuk hadir. Untuk membantu saya memilih barang antik yang bagus. Untuk Dr. Genius. Setelah selesai, keluarga Lu saya bersedia memberimu hadiah 1 juta. Tentu saja. Saya juga ingin ikut Nona Liu untuk memperluas wawasan. Lelang. Pasekali. Saya bisa jual lampu Baba Oliuli. Mungkin saya bisa dapat barang murah. Oke, ketemu di lelang aja. Oh, Adik, kalau nanti masih punya harta karun seperti ini, kabari saya duluan ya. Saya kasih harga tertinggi sejiangceng. Terima kasih, Pak Liu. 100 juta. Kiao Xiao, kita kalah ya, terus kita harus berlutut padanya. Diam, cepat pergi. Hei, tadi kan Tuan Kiao bilang, kalau kalah, harus berlutut dan panggil saya kakek. Ini mau menyesal dan kabur. Ya? Siapa yang menyesal? Kalau gitu cepat berlutut. Saya buru-buru nih. Saya. Hah? Kakek. Cucu tahu salah. Tunggu saya. hey Xiao Xiao. Jangan lupa transfer 1 juta ke kartu saya. Lin Fen, sekarang kamu sudah kaya. Nanti beliin saya tas dan baju ya. Dan kamu nggak perlu nyumbang sperma lagi. Gini, kamu beliin saya 1 villa di Tangcentri Estates. Nanti saya izinkan kamu balik ke saya. Gimana? Kamu izinkan saya balik ke kamu? Iya. Kamu yang selingkuh. Sekarang malah mau saya merangkak padamu. Kamu kenapa sih? Ah, Lin Fen, lihat dirimu sendiri. Payudara saya, wajah saya, dan tubuh saya. Wajar kalau saya selingkuh darimu.
Dan saya ini wanita yang baik. Salah apa punya sedikit sindrom putri? Penyakit putri itu namanya penyakit putri. Kamu cuma pelacur keluyuran. Saya. Kamu mau saya balik ke kamu? Kamu pantas enggak? Denger ya. Balik ke kamu aja enggak? Deket aja sama kamu sekarang. Saya udah enek. Lin Fen, kamu akan menyesal. Tunggu saja. Awalnya, ini tempatnya orang kaya. Aku tidak menyangka suatu hari, aku, seorang kurir, bisa masuk ke klub eksklusif seperti ini. Hai, ini kan Lin Fen. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Berani-beraninya kamu datang ke sini. Tidak takut malu. Haha. Kenapa aku tidak boleh datang? Hentikan. Hari ini ada lelang di sini. Orang-orang seperti Tuan Muda Kiao dan Master MA. Orang-orang yang punya status dan pengaruh. Kamu tidak pantas datang ke sini. Jadi maksudmu apa? Lelang di Feng Mingxuan ini. Asal punya uang, anjing pun bisa masuk. Ya, asal punya uang. Anjing pun boleh masuk. Tapi kamu tidak. Nggak heran tadi aku lihat. Dua ekor anjing jantan dan betina. Dia bilang kita anjing. Berani-beraninya kamu sebut kita anjing? Kamu tidak boleh masuk ke Feng Mingxuan. Tidakkah kamu introspeksi diri? Sudahkah kamu bekerja keras selama ini? Oh, Anda Master Ma? Senang bertemu dengan Anda. Apakah baji boxing tingkat tinggi itu hasil jiplakan? Tai Chi untuk kedamaian. Dan baji untuk alam semesta. Si tua bangka ini. Kamu masih punya sedikit tenaga. Jiplak. Kamu ambisius. Kamu cuma mau nempel sama orang berkuasa di sini, dan jadi kaya mendadak. Baiklah, hari ini aku akan memberimu pelajaran. Biar kamu merasakan, biar kamu belajar. Ambil batu bata. Wah, Master. Ini sangat ahli. Anak muda, aku sarankan kamu pergi dari sini. Kalau tidak, hahaha, kamu tidak akan tahan dengan keahlianku selama 20 tahun. Kenapa kamu banyak bicara? Kamu cari mati. Ternyata, tinju takut pada yang muda. Bahkan jika itu tiruan persis, dia masih bisa mengalahkannya. Bagaimana mungkin? Jurus baji ini diajarkan padaku oleh kakekku. Bagaimana kamu bisa mengetahuinya? Jurus baji ini cuma mainan bagiku. Dalam hal senioritas, kamu harus memanggilku leluhurmu. Kamu, anak muda, kamu tidak ingin hidup. Master Emma adalah kepala baji gate. Menyinggungnya adalah jalan buntu. Sekarang siapapun berani menyebut dirinya pemimpin. Kalau begitu, aku cuma perlu latihan santai saja. Sudah bisa mengalahkannya. Anak muda, berani-beraninya kamu merebut posisiku, karena kamu mengklaim baji gate milikmu. Ayo kita bertanding. Jika aku kalah, aku akan berlutut dan mengakui kamu sebagai kakekku. Jika kamu kalah, aku akan membunuhmu. Oke, apa yang ingin kamu bandingkan? Orang tua ini berlatih 13 taibao crossbones. Sama seperti kamu memenggal. Seseorang, bawakan aku pisau dan tombak. Oh, Lin Fen, aku menyarankanmu, cepat-cepat bersujud dan minta maaf pada Master MA, atau nanti kepalamu akan dipenggal, dan darah akan berceceran di mana-mana. Jangan khawatir tentang itu. Kamu punya nyali, biarkan aku duluan. Potong. Hahaha, jurus yang bagus, Master Emma. Hahaha. Wah, memang benar Anda adalah Master MA. Ilmu silat horizontal ini benar-benar kebal. Oh, metode latihan horizontal 13 taibao. Tebasan pisau hanya meninggalkan bekas putih. Dan tusukan tombak juga meninggalkan bekas putih. Sungguh tubuh yang tak terkalahkan. Hahaha. Biasa saja, saya sudah berlatih bela diri sejak usia 7 tahun. Tongkat pun tidak melukai saya. Sekarang memecahkan batu bata dan batu. Bagaikan makan kue. Lin Fen, kamu belum pernah melihat ilmu silat seperti ini, kan? Sungguh luar biasa. Saya belum pernah melihatnya.
Saya memang belum pernah melihat sebelumnya. Kemampuanmu menjilat. Sungguh luar biasa. Kamu hanya sedang keras kepala sekarang. Saat giliranmu, kamu akan ketakutan sampai lututmu lemas. Dan minta ampun. Bocah, sekarang berlutut dan minta ampun padaku. Aku masih bisa menyelamatkan nyawamu. Dengan ilmu silat kucing-kucinganmu yang cuma 2-3 tahun itu, berani pamer di depan gurumu. Pamer kemampuan. Pukulanmu tidak cukup cepat, atau cukup keras. Latihan horizontal 13 Taibaomu belum sempurna. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran untuk kakekmu. Karena kamu mencari mati, jangan salahkan aku. Bunuh. Ha. Tombak Avan Api. Bagaimana mungkin? Kamu bisa melakukan latihan horizontal 13 Taibao? Oh, dia cuma tukang antar. Bagaimana mungkin? Belajar ilmu bela dirimu yang tiada tanding? Akhirnya, trik kotor apa yang kau gunakan? Meski aku sudah lama bersamanya, mana mungkin aku tidak tahu. Si pecundang ini bisa ilmu bela diri, HMPH. Senjata-senjata ini mungkin palsu. Sudah jelas, ilmu rahasia keluarga M aku. Mana mungkin dicuri oleh seorang pemuda? Dicuri? Katakan kapan kau menukar senjatanya? Kau akan tahu senjata ini asli atau palsu. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Anak muda, kau mengganggu tamu penting dan mencuri ilmu rahasia keluarga MA. Hari ini aku akan membuatmu berdarah di tempat. Berhenti. Tuan Lin adalah master yang kuhadirkan. Mengganggunya sama seperti mengganggu keluarga Liu. Semuanya, apakah kalian keberatan dengan keluarga Liuku? Nona Liu, apa kau benar-benar akan menghabiskan 1 juta untuk menyewa si pecundang ini? Dia cuma sampah pengantar makanan. Wawasan apa yang bisa dia miliki soal barang antik? Kurasa kau akan menyesal nanti. Urusan keluarga Liuku, bukan urusan orang luar. Untuk memberi nasihat. Lin Fen, ayo masuk. Oh, Anak muda, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Kakek saya sakit parah. Kamu butuh 2 keajaiban yin dan yang. Perawatan akupuntur. Aku ingin mencari barang antik berharga untuk menunjukkan ketulusan keluarga Liu. Jangan khawatir, aku pasti akan membantumu memilih barang yang bagus. Semua yang hadir di sini adalah orang kaya. Lelang ini dimaksudkan untuk memberi kalian platform bertukar barang antik. Kecuali koleksi dari Feng Mingxuan. Jika kalian punya koleksi yang ingin dijual, bisa dilelang di tempat setelah identifikasi. Item lelang pertama hari ini adalah teapot tripot imperial Sanketong. Teapot ini sangat indah, dengan bentuk yang sederhana dan elegan. Bentuknya teratur, dindingnya tebal dan tipis secara merata. Ada cairan yang bergoyang saat digoyangkan. Setelah diidentifikasi, ini dibuat oleh Kilen Kekaisaran pada zaman dinasti Tang. Harga mulai 10 juta. Pispot dari dinasti Song, apakah ini tiruan? Ternyata benar, ini pispot. Aku mencium di udara. Ada aroma samar yang nyaris tak tercium. Aftertaste naik panjang. Pasti ini teapot berisi anggur pilihan. Aku tawar 12 juta. Aku yang bayar untuk anggurnya. 13 juta. 14 juta. 15 juta. Pispot. Kamu benar-benar menganggapnya sebagai anggur pilihan. Dan itu terjual dengan harga 15 juta. Sebuah urinoir. Kamu benar-benar mengubahnya menjadi anggur yang bagus. Dan dijual seharga 15 juta. Apakah ini? Oh Lulau. Kamu tahu asal-usul benda ini? Benda ini punya sejarah yang hebat. Semua pahlawan di dunia tunduk di sini. Para wanita suci. Semua melipas pakaian mereka. Kita benar-benar sepaham. Aku benar-benar tidak salah melihat orang. Kamu punya naluri yang bagus. Pahlawan mana yang melihat hal yang sama? Pengalaman dan keahlian saya dalam mengidentifikasi harta karun. Semua mencontoh darimu. Kamu ngomong apa sih? Aku tidak mengerti apa-apa. Tapi, Dr. Sue suka anggur.
Benda ini cocok sekali untuk Dr. Sui. Saya tawarkan 18 juta. Hei, benda ini tidak bisa dilelang. Kenapa? Kalau jatuh ke tangan pecinta anggur, nilai benda ini jauh lebih dari 20 juta. Saya biar 20 juta. Lin Fen, kamu mungkin tidak tahu betapa berharganya anggur berusia 1000 tahun ini. Sekarang, minuman keras mau berusia 50 tahun, bernilai 1 juta yuan. Anggur terkenal berusia 1000 tahun bahkan lebih berharga lagi. Hei, benda ini sama sekali bukan anggur yang bagus. Tapi pispit yang digunakan wanita zaman dulu. Apa? Kamu jahat sekali. Karena kalian semua buta, aku akan beli botol anggur ini. Karena kalian semua sudah di sini, mari kita buka guci anggur ini di tempat untuk semua orang. Karena kalian semua buta, maka guci anggur ini akan kubeli. Karena semua sudah berkumpul, mari kita buka di tempat hari ini. Guci anggur ini akan kuberikan padamu. Bagaimana? Baik. 20 juta sekali. 20 juta 2 kali. 20 juta 3 kali. C'est la kepada Tuan Kiao Yang tellement bianggurnya. Silakan, Tuan Kiao. Buka dan cicipi anggurnya. Hahaha. Kenapa rasa anggur ini agak aneh? Kenapa baunya tidak seperti anggur? Tapi agak amis. Cuma suaramu saja yang agak aneh. Kamu tidak tahu apa-apa. Pasti karena disegel terlalu lama. Dan anggur ini dibuat oleh orang zaman dulu ribuan tahun lalu. Pasti ada keunikannya sendiri. Setelah Tuan Kia berkata begitu, Aku jadi merasa ada keharuman dalam bau ini. Cepat. Biar aku yang mencicipinya. Baik, tuangkan anggurnya. Haha. Haha. Ayo, silakan semuanya. Ayo, ayo, ayo. Aku menyarankan semua orang untuk tidak meminumnya. Ini bukan hal yang baik. Kurasa kamu cuma tidak bisa makan anggur, tapi cuma anggur asam. Benar, anggur ini pasti memiliki efek untuk kecantikan dan umur panjang, dan memperpanjang usia. Nona Lu, mau minum? Kalau kamu meminta dengan baik, aku bisa memberimu 1 gelas gratis. Ya, hal baik seperti ini aku tidak bisa menikmatinya. Kenapa aku merasa anggur ini? Anggur ini tidak bisa diminum. Hei, Anggur ini. minum, 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 semuanya minum. Oh, anggur ini tidak bisa diminum. Anggur ini, minum, minum. Ayo, kita minum. Semuanya minum, hahaha. Oh, aku nggak bisa minum ini. Benda ini, kenapa rasa anggur ini aneh banget? Mungkin, orang zaman dulu seleranya beda sama kita. Mungkin setelah 1000 tahun. Rasanya sudah berubah. Iya. Benda ini. Sama sekali bukan anggur. Tapi pispot kuno dari istana. Isinya, pasti bukan anggur yang enak. Itu air seni. Kenapa jadi air seni? Ini air seni. Bocah, kamu ngomong apa sih? Kayaknya kamu cuma belum minum aja. Kamu cuma fitnah. Kalau nggak percaya, tanya saja ke Liu Lau. Liu Lau itu ahli identifikasi barang antik. Iya, ini memang pispot. Apa? Bagaimana mungkin? aku tadi sudah nasihatin jangan diminum. Tapi kamu tetap minum. Mulutnya besar. Biar perempuan gampang buang air kecil. Tuan Muda Kiao, lihat sisi positifnya. Benda ini dipakai di istana. Mungkin isinya air seni permaisuri. Atau air seni selir istana. Dan kamu meminumnya. Jadi kamu dapat tawaran bagus. Kamu beli air seni seharga 20 juta. Lalu minum air seni sang ratu. Kiao Xiao, kamu benar-benar dapat tawaran bagus. Kamu sudah tahu dari dulu. Kenapa tidak bilang dari awal? Aku rasa kamu punya niat jahat. Masa bisa menyalahkan aku?
Aku cuma kasih kamu kesempatan, karena kamu sendiri yang tidak bisa memanfaatkannya. Ciao Xiao. Kami datang ke lelang ini. Kamu malas suruh kami minum air seni. Kamu bercanda. Tadi kan kamu yang paling banyak minum. Masa sampai sekarang belum sadar itu tempat kencing? Berani-beraninya kamu bilang begitu? Lelang dilanjutkan. Oke. Marie semble koleksi que tu as ini. Apa ini? Kelihatannya familiar. Ini ditemukan oleh penjarah makam 10 tahun lalu, digali dari pegunungan 10 tahun yang lalu. Sudah melalui peperangan, tapi warnanya tidak pudar. Bentuknya tetap tidak berubah. Batu ini dingin seperti es. Nyamuk tidak bisa masuk, dan binatang buas takut padanya. Harga awal 8 juta. Yang ingin melihatnya bisa maju ke depan. 8 juta untuk batu pecah? Batu ini kelihatannya memang tua, tapi tidak ada nilai koleksinya. Apalagi 1000 tahun yang lalu, bahkan 10.000 tahun pun. Lalu apa? Cuma batu pecahan. Apa nilainya? Di dalamnya ada prasasti tanpa kata dari 5 kaisar. Apakah ini tiruan? Ini barang bagus. Aku bayar 8 juta. Lin Fen, sudah dipikirkan matang-matang? Kamu habiskan 8 juta untuk batu rusak ini. Walaupun sudah tua, tidak ada nilai koleksinya. Beberapa orang tidak bisa mengenali diri sendiri. Mereka itu kurir. Selamanya akan tetap jadi kurir. Walaupun kamu dapat sedikit keberuntungan dan dapat uang, kamu tetap saja seorang kurir. Lin Fan, kalau mau batu, harusnya bilang kamu bisa cari gunung mana saja. Tidak perlu bilang 1000 tahun. Yang puluhan ribu tahun pun bisa kamu temukan. Ya, aku punya satu di toiletku. Setidaknya berumur 2000 tahun. Aku jual ke kamu 10 juta. Bagaimana menurutmu, anak muda? Kamu sedang gegabah. Seberapa tua pun batunya, tidak berharga. Tidak berharga. Anjing kampung ya tetap anjing kampung. Dan kamu main barang antik seperti orang lain. Aku rasa kamu, pada akhirnya akan menghabiskan semua uang yang kamu dapat. Seberapa tua pun batu lain, tidak berharga. Tapi batu ini berbeda dengan yang lain. Wah, Lin Fan APA, apakah kamu akan bilang kalau kami yang buta? Kamu punya pandangan yang unik. Kamu mengenali batu rusak ini dan mengubahnya menjadi harta karun. Nanti kamu akan tahu. Ya. Hey. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin ini terjadi? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Dia sudah memukulnya berkali-kali, tapi bahkan sepotong batu pun tidak lepas. Hei, kamu kebanyakan nonton drama pendek. Kamu benar-benar pikir ada ruang rahasia? Hahaha. 8 juta. Kamu beli batu yang harganya kurang dari 800 yuan. Dan ingin cepat kaya. Cepat kaya. Kamu hanya bermimpi. Tidak mungkin, karena batu ini dijaga dengan hati-hati. Pasti berbeda. Pasti tidak biasa. Pemuda itu salah sekali. Bukan masalah besar. Sepertinya tidak ada lapisan di dalamnya. Lin Fen, kurasa batu ini terlalu sempit. Tidak mungkin bisa menyimpan porselen atau perhiasan. Bahkan kaligrafi dan lukisan pasti sudah lama membusuk. Aku khawatir kamu benar-benar merugi membelinya. Tapi tidak, APA. Lain kali kita lebih hati-hati saja. Tidak mungkin batu ini. Pasti ada yang istimewa. Dingin seperti es. Es dan api bertumpuk. Batu ini akan rusak. Yap. Wah, kamu benar-benar playboy ya. Kamu lagi ngapain sih? Mau api buat apa? Kedemo.
Wah, tablet ini warnanya emas. Lihat, ada tulisan di sini. Kebaikan dan keburukan. Tapi menurut generasi penerus. Benar dan salah, jasa dan kesalahan. Tapi menurut generasi penerus. Ini sebenarnya adalah batu nisan dari Wu Zetian. Orang-orang tidak pernah mengerti mengapa sang permaisuri, mengapa dia ingin mendirikan sebuah prasasti tanpa tulisan. Selama bertahun-tahun, dunia akademis terus memperdebatkannya. Ternyata sang permaisuri ingin meninggalkan semuanya pada batu nisannya. Benar dan salah, jasa dan kesalahan. Biarkan generasi mendatang yang menilai. Dia pantas menjadi seorang permaisuri. Dia memiliki pikiran yang luas dan visi yang besar. Monumen tanpa kata. Anak ini sangat beruntung. Dan ternyata menemukan yang asli. Dia cuma beli bada pegang. Dan itu bisa jadi prasasti tanpa kata. Ini adalah misteri yang telah terpecahkan selama ribuan tahun. Sungguh tak ternilai harganya. Ini tak ternilai. Adik, saya bayar 100 juta. Saya bayar 150 juta. Saya bayar 300 juta. 350 juta. 400 juta, 500 juta. 800 juta. 500 juta. Jangan lewatkan kesempatan baik ini. Saya bayar 1 miliar. Saya bayar 1,2 miliar. Saya bayar 2 miliar. 2 miliar. Aku bayar 2 miliar. 2 miliar untuk batu rusak yang dibeli 8 juta. Terjual 2 miliar yuan. Keluarga Liu memang kaya, meski kami ingin bersaing. Kami tak berdaya. Ada yang mau menawar lagi? Kalau tidak, Prasasti tanpa kata Kaisar Marshall ini akan menjadi milik Nona Liu. Terima kasih atas kemurahan hatimu. Benda ini berharga, bisa diberikan kepada 2 dokter jenius itu. Aku akan menyuruh orang membawanya kembali. Lin Fen mengundang kalian kali ini. Aku benar-benar tidak salah mengundang. Aku malah dapat barang bagus seperti ini. Terus kenapa? Nona Liu, mungkin kau terlalu cepat menawar. Aku punya harta yang lebih baik. Belum aku keluarkan. Harta APA? Datanglah ke batu Buddha Wu Zetian. Datanglah ke patung batu Buddha Mingtang Wu Zetian. Wu Zetian mempekerjakan 10.000 orang untuk membangun aula itu. Setelah pemberontakan Ansi, Mingtang dihancurkan. Buddha besar ini dijual ke Jepang. Untungnya, ayahku berteman dengan Yamaguchi dari Jepang. Keluarga Xiao, kami menghabiskan 100 juta untuk membeli harta nasional ini. Bagaimana? Bukankah ini lebih baik daripada batu nisan bodoh itu? Tuan Kia. Bolehkah saya melihatnya lebih dekat? Baik, semuanya datang dan lihatlah. Hahaha. Kerajinan dan bahan patung Buddha batu ini. Berkorak dinasti Tang. Ya, pengerjaannya sangat halus, dengan garis yang mulus, bulat dan halus. Pasti karya seorang master. Lumayan. Ini pasti harta yang bagus. Ini benar-benar barang bagus. Tubuh Buddha halus dan lembut. Ini memang karya bagus dari dinasti Tang. Mendeteksi kepala Buddha emas Mingtang. Mendeteksi kepala Buddha emas Mingtang. Apakah ini tiruan? Kepala Buddha ini jelas-jelas Buddha batu. Masa bisa disebut kepala Buddha emas? Mungkinkah lapisan luarnya palsu? Harta aslinya ada di dalam Buddha batu ini. Hei, bocah. Kau terus-terusan pegang-pegangnya. Ini adalah Buddha batu. Harganya lebih mahal dari seluruh hartamu. Pantaskah kau menyentuhnya? Iya. Kalau sampai rusak, kau sanggup tanggung jawab? Untuk barang seperti ini, diberikan gratis pun, aku nggak mau. Anak muda cuma bisa bermulut besar, ngaret yang bukan haknya. Aku tawar 300 juta. Aku 400 juta. Aku 500 juta. Aku keluar. Buddha batu ini tidak bisa dilelang. Kenapa Buddha batu ini kualitasnya bagus, dan termasuk barang terbaik? Buddha batu ini memang kualitasnya bagus, halus dan lembut, barang terbaik, tapi ini palsu sama sekali. Palsu. Kamu ngomong apa sih? Keluargaku beli dengan 100 juta yuan dari Kolonel Yamaguchi. Kamu bilang palsu? Ya palsu? Boka, kurasa kamu cuma iri. Kamu cuma iri dan memfitnahku. Apa buktimu? Kamu cuma ngomong asal untuk memfitnah Buddha batuku palsu. Kalau hari ini kamu tidak bisa kasih bukti, aku bunuh kamu. Siapa bilang aku tidak punya bukti? Semuanya, lihat kepala Buddha batu ini. Tepi atas kepala Buddha, seharusnya diamplas dengan pasir giok jauh.
Naaman. Tapi si pemalsu menggunakan. Pazar Korsa Dan Pazar Sungay Murahan. Sehingga tepi atas kepala Buddha jadi kasar. Kilawanya Suram. Tepi atasnya kasar. Bukankah itu bukti ini palsu? Kilauannya redup, pinggiran atasnya kasar. Bukankah itu membuktikan kalau ini palsu? Lumayan, lumayan. Memang terasa kasar. Barang ini dipersembahkan untuk kaisar. Tukangnya pasti tidak akan membuat kesalahan seperti ini. Ini benar-benar tiruan yang buruk buatan generasi kemudian. Lin Fen, untung kamu menemukannya tepat waktu. Kalau tidak, keluarga Liu akan rugi besar. Kalau itu palsu, sebagus apapun tiruannya, tidak akan ada harganya. Xiao Xiao. Kamu malah mau menjual barang palsu itu. Kepada kami. Saya tidak tahu. Karena kamu tidak tahu. Lelang tadi batal. Kami tidak mau patung Buddha ini. Ya, kami tidak mau. Kamu habiskan 100 juta untuk barang palsu. Xiao Xiao. Sepertinya kamu tidak perlu main barang antik lagi. Nanti habis semua. Bagaimana kalau 10 juta? Saya mau patung batu Buddha ini. Bisa dianggap mengembalikan darahmu sedikit, Tuan Kiao. 10 juta, Lin Fen. Apa maksudmu? Uangmu juga bukan datang dari langit. Katakan, kenapa kamu habiskan 10 juta untuk barang palsu? Kalau Tuan Kiao tidak mau jual, ya sudah. Patung batu Buddha ini ditaruh di rumahmu. Bisa mengingatkanmu. Pikir dulu sebelum belanja. Supaya tidak kehilangan istri sekaligus pasukan. Baik, saya jual. Semuanya, dengarkan. Ani Lin Fen suka jadi orang bodoh. Bukan salah saya. 10 juta. Ani Lin Fen rela jadi orang bodoh. Bukan salahku. 10 juta. Selesai. Lin Fen, aku sudah tahu patung batu ini palsu. Aku tidak menipu Liu Yuyan. Menipu kamu bukan kerusian. Haim. Lin Fen, kamu ngapain? Anak muda, uang tidak boleh dipakai seperti ini. Membeli patung Buddha palsu dengan 10 juta, terus disimpan di rumah. Itu kerugian kecil. Kalau orang lain lihat, Mereka akan berpikir kamu. Itu akan merusak reputasimu. Perkataan yang sudah terekam. Perkataan yang sudah terucap tidak bisa ditarik kembali. Semua orang dengar tadi. Kamu tidak mau ingkar janji sekarang, kan? 10 juta saja tidak mampu bayar. Masih pura-pura kaya. Siapa bilang aku ingkar janji? 10 juta, aku mau. Oke, bayar aku, nanti aku kasih patung batunya. Patung Buddha itu milikmu. Tidak masalah. Pergi. Kalau gitu, patung batu ini sekarang milikku. Hei, itu milikmu. Milikmu. Uangnya sudah dibayar. Jangan ingkar janji. Kamu tidak bisa ingkar janji. Apa yang ku sesali? Aku menyesal tidak punya lebih banyak orang bodoh yang mau bayar mahal untuk barang palsu. Aku menyesal memasang patung batu Mingtang ini. Sebagai palsu, terjual 10 juta. Many isel tela menjual patung batu Buddha Mingtang. Sebagai palsu, dan menjualnya seharga 10 juta. Oh, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Patung batu Buddha Mingtang jelas palsu. Hahaha. Benar, kamu baru tahu itu palsu. Bagaimana mungkin itu asli? Aku bilang patung batu Buddha itu palsu. Aku tidak bilang kepala Buddha itu palsu. Kamu bercanda? Barang itu awalnya palsu. Itu diberikan kepada ayahku oleh Kolonel Yamaguchi secara gratis. Maksudmu itu bahwa kamu dan Kolonel Yamaguchi sama-sama buta? Palsu. Xiao Kuan. Bukankah kamu baru saja bilang bahwa kamu sama sekali tidak tahu? Hanya aku. Kiao-kun, kamu sangat tak tahu malu. Ya, Kamu pikir keluarga Chen kami mudah ditindas? Kamu menjual barang palsu tak berharga ini, dan menjualnya seharga ratusan juta. Perdagangan barang antik tergantung pada ketajaman matamu. Kamu ditipu, dan kamu tidak bisa menyalahkan orang lain. Kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri. Kamu tidak cukup ahli. Sebaiknya kamu ingat kalimat ini. Jika aku buktikan bahwa kepala Buddha itu asli, kamu akan menyesal. Kiao Xiao baru saja bilang bahwa barang ini adalah barang palsu tak berharga. Kamu pasti telah ditipu 10 juta. gila. Bermimpi. Kamu pikir barang palsu ini bisa dijual dengan harga selangit? Benar atau tidak, kita akan tahu dengan satu pukulan. Bawa palu. Rupa Dharma ada di dalam kulit. Tubuh yang sebenarnya ada di dalam tubuh palsu. Hei, Fei.
adalah Wu Zetian. Kepler Buddha emas Mingtang. Ini emas. Ada Kepler Buddha emas di dalam Buddha batu. Kita benar-benar tertipu. Rupa Dharma ada di dalam kulit. Tubuh yang sebenarnya ada di dalam tubuh palsu. Luar biasa. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Buddha batu tadi itu palsu. Bagaimana kau bisa jamin kalau kepala Buddha emas ini asli? Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Patung batu Buddha tadi itu palsu. Bagaimana kamu bisa jamin kalau patung emas Buddha ini asli? Betul, ini pasti permainan berantai. Palsu di dalam palsu. Semuanya palsu. Kamu tidak punya mata. Garis-garis kepala Buddha emas ini halus. Halis dan menjelap. Dan sangat lembab. Dari segi pengerjaan dan bahan, jauh lebih bagus dari yang palsu tadi, berkali-kali lipat. Ini adalah karya pengrajin terkenal di zaman Tang, dibuat oleh pengrajin terkenal. Dan tepi yang patah di kepala Buddha ini sudah tua. Jelas terpotong karena perang. Dan dipotong dengan terburu-buru. Kepala Buddha emas Mingtang ini tidak diragukan lagi asli. Aku tidak melihat cacat apapun di Buddha emas ini. Adik kecil ini matanya tajam. Bagaimana mungkin kalau ini Buddha emas asli? Bagaimana bisa ada lapisan emas palsu di luarnya? Ini dibuat oleh pemain barang antik generasi tua, dibuat oleh generasi yang lebih tua. Selama perang, para kolektor yang patriotik itu takut harta negara akan hilang. Jadi mereka sengaja membuat lapisan palsu di luar untuk menipu para pencuri Jepang itu. Keterampilan mereka sangat realistis. Cukup wariskan keterampilan mengidentifikasi keaslian ke generasi penerus. Mereka bisa menebus harta negara dengan harga murah. Kepala Buddha emas ini sudah puluhan tahun di luar negeri. Akhirnya kembali ke tanah air. Aku rela menghabiskan 500 juta untuk membantu kerajaan Long. Membawa kembali harta negara ini. Kepala Buddha ini sudah hilang puluhan tahun. Akhirnya kembali ke tanah air. Saya rela menghabiskan 500 juta. Untuk membantu negara mengambil kembali harta nasional ini. 500 juta? Barang yang kubeli 10 juta ini dijual 500 juta? 500 juta, aku rugi 500 juta. Baik, 500 juta. Selamat untuk Pak Liu. Kepala Buddha emas ini milik Anda. Baik. Harta nasional ini sangat penting bagi Tiongkok. Saya memutuskan untuk menyumbangkannya ke Museum Nasional. Saya ingin menjadi pengusaha yang cinta tanah air. Direktur Liu sangat dermawan. Beliau menghabiskan 500 juta yuan. Benar. Tidak seperti beberapa orang yang khusus merugikan sesama warga sendiri. Berbeda. Grup Chen kami, kedepannya dalam bisnis barang antik, tetap akan bekerja sama dengan Pak Liu. Hahaha. Memang Liu Lau. Keluarga, Lu menyumbang lagi 100 juta yuan untuk pemulihan peninggalan budaya. 100 juta lagi. Kalau begitu, saya punya sebuah lampu Babaoluli. Setiap sen yang dihasilkan dari lampu ini akan disumbangkan ke Paviliun Harta Nasional, mencari peninggalan budaya yang hilang. Agar tidak seperti beberapa orang berkomplot dengan orang Jepang mencuri dan menjual harta nasional. Tunggu. Lampu Babaoluli. Lampu 8 permata, apa itu? Sialan, bukankah ini lampu Babaoluli milikku? Barang sialan ini, bukankah ini lampu Babaoluliku? Hey Xiao Xiao. Jangan ngomong sembarangan. Lampu Babaoluli ini adalah pusaka keluargaku. Mana mungkin kamu bilang ini milikmu? Kamu punya bukti apa? Bukti apa lagi yang kamu punya di pasar antik saat aku bersaing denganmu? Ini yang aku dapatkan. Ya, kamu sengaja menjebak Tuan Muda Kiao kami. Kamu merusak lampu berkilau ini. Dan sekarang kamu punya yang lain. Persis sama. Dan kamu bilang bukan kamu yang mencurinya. Kamu baru saja bilang itu. Lampu 8 permata berkilau Tuan Kiao sudah dipecahkan olehnya. Ini pasti milikku. Ya, aku ada di sana saat itu. Aku bisa membuktikan bahwa lampu Babaoluli ini satu-satunya di dunia. Apa kamu coba pakai yang palsu itu? Untuk menukar yang asli? Hei, orang tua licik. Ini, lampu 8 permata berkilau. Memang milikku, persis sama dengan punyaku. Lin Fen, aku tahu. Pasti kamu yang mencuri barang antik Kiao Xiao. Apa aku belum... Sudah kuduga. Pasti kamu yang mencuri barang antik Kiao Xiao. Aku tahu betul sifatmu. Kamu cuma tukang antar. Biasanya, kamu selalu berbuat curang. Aku putus denganmu.
benarkan keputusanku. Betul. Lampu Babao Luli ini memang persis sama. Tapi hanya punyaku yang asli. Punyamu itu barang tiruan dari pasar grosir antik. Kamu. Menurutku, Qiao Shao, lebih baik kamu berhenti main barang antik. Mata kamu untuk menilai barang antik. Sama seperti mata aslimu. Cuma bisa main yang murahan. Dan yang jelek. Siapa yang kamu sumpahi? Kapan aku menyebut nama Tao? Kan kamu yang tidak sabar. Datang dan mengakui. Lampu Babao Luli ini sudah pasti asli. Menurut harga pasar, nilainya setidaknya 10 juta. Adik kecil ini telah menemukan harta karun yang tidak bisa ditemukan orang biasa. Hari ini, dengan jaminan dari Liu Lao. Saya perkaya Bas Babao Luli ini asli. 10 juta, saya beli. 10 juta, Lin Fen. Kau mencuri barangku dan menjualnya seharga 10 juta. Hei, ini barang antikku. Joe, barang antikmu telah kau rusak sendiri. Mungkin kau kusana sekarang. Sampah di jalan barang antik, belum dibuang. Kau, Qiao Shao. Qiao Shao. Yuan sudah difoto. Hadiah untuk 2 dokter hebat, sudah ada. Lelang ini, kurasa tak perlu lagi tinggal. Ayo pergi. Hei. Lin Fen, aku tak akan membiarkanmu pergi. Aku juga ingin mengundang 2 dokter dewa, Liu Lao. Mimpi. Lin Fan, terima kasih banyak. Telah membantuku memilih barang antik yang begitu berharga. Sekarang, kondisi kakekku akhirnya bisa diselamatkan. Bagaimana kondisi Bapak Liu sekarang? Kondisi kakekku cukup khusus. Selama bertahun-tahun, aku telah mencari dokter terkenal di seluruh negeri, tapi mereka tak berdaya. Dokter bilang dia mungkin tak akan bertahan lama. Kali ini, jika kita tak bisa mengundang 2 monster keluar dari gunung. Monster Yin dan Yang adalah 2 dokter legendaris. Adalah Bien Ke, Hua Tuo, Zhang Zhongqing. Dan rahasia Li Shizhen. Andai saja aku bisa mereplikasinya. Bukankah itu kumpulan 4 dokter hebat dan keterampilan medis terkenal? Aku harus membawa batu prasasti ke Gunung Wudu sekarang, untuk bertanya pada mereka. Yuan, boleh aku ikut denganmu? Mungkin aku bisa membantu. Tentu saja. Denganmu bersamaku, aku akan merasa lebih tenang. Oh. Tiga pantangan penyelamatan. Ini aturan dari Yang Yin Liang Guai. Mereka punya 3 pantangan penyelamatan. Pertama, mereka tidak menyelamatkan orang yang sudah mati. Kedua, tabib itu punya sifat yang aneh. Kalau mereka tidak tertarik dengan penyakitnya, mereka tidak akan mengobati. Yang kedua apa? Mereka tidak menyelamatkan orang yang tidak punya kuasa. Orang yang datang ke mereka untuk berobat, semuanya orang terkenal dan berkuasa. Kalau mereka tidak kenal, mereka juga akan ditolak. Masih ada apa lagi? Mereka tidak mengobati orang miskin. Butuh biaya besar untuk mengundang mereka keluar. Bahkan kalau punya jutaan atau puluhan juta, tidak bisa membuat mereka keluar. Mereka benar-benar sombong. Seorang tabib harus mengobati dan menyelamatkan orang, dan menolong yang miskin. Mereka punya keahlian medis, tapi tidak punya rasa kasih pada orang lain. Aku ingin lihat, siapa orang-orang ini? Kamu bicara pelan-pelan, jangan sampai mereka dengar. Mereka punya sifat yang aneh, kalau kamu menyinggung mereka, kakekku tidak akan punya harapan lagi. Jangan khawatir, aku punya pertimbanganku sendiri. Lu Group, Lu Yuan, ingin menemui kalian berdua. Lu Group, Lu Yuan, ingin menemui kalian berdua. Lu Group, Lu Yuan dan Lin Fan membawa harta nasional prasasti tanpa kata Wu Huang. Ingin menemui kalian berdua. Lu Group, Lu Yuan dan Lin Fan membawa harta nasional prasasti Wu Huang yang tak bertulisan. Senang bertemu kalian berdua. Kalian masih tahu tata krama. Meisukla. Dokter jenius ini benar-benar hebat. Kebetulan sekali. Xiao Kun, Lining. Kenapa kalian di sini? Kenapa? Di Gunung Wudu. Hanya kalian yang boleh datang. Kami tidak? Kami mengundang 2 dokter ini untuk memeriksa pasien. Hei dia. Di mana upacara?
Di mana itu? Kebaikan dan keburukan, biarkan generasi mendatang yang menilai. Baguslah, ini memang prasasti tanpa kata Wu Huang. Prasasti ini terbuat dari emas murni, dapat meningkatkan semangat dan menguatkan sumsum tulang. Mengusir kejahatan dari 5 organ dalam. Hahaha, kebetulan aku punya, bisa digunakan sebagai obat. Asal kamu suka. Prasasti tanpa kata ini, sengaja dibeli putriku dengan harga 2 miliar. Ini untukmu. Hahaha, kamu tidak buruk. Katakan, apa yang ingin kami lakukan? 2 dokter hebat. Kakekku sakit parah, dan dokter bilang tidak ada obatnya. Mohon keluar dari gunung, untuk menyelamatkan kakekku. Kakekmu? Dia adalah ketua grup Liu. Yeah. Hahaha. Kami tidak menyelamatkan. Hahaha. Kami tidak menyelamatkan. 2 dokter jenius. Apa keluarga Liu pernah menyinggung kalian berdua? Kalau tidak, kenapa? Hahaha. Cuma 20 miliar rupiah untuk meminta kami keluar dari gunung. Bermimpi saja. 2 orang aneh ini adalah dokter terkenal di kerajaan naga. Kalian cuma pakai tablet rusak untuk mengundang kalian berdua keluar dari gunung. Ini niat baik kalian. Ya, 2 dokter hebat. Kedua orang ini jelas-jelas tidak menganggap kalian berdua serius. 2 dokter hebat. Kalau soal uang, keluarga Liu bersedia menambah 1 miliar lagi tunai. Kalian masih punya visi. Tapi kami berdua orang. Jadi, itu artinya 2 miliar rupiah, kan? 2 miliar. 2 dokter luar biasa. Bahkan keluarga Liu kami, untuk sementara, tidak bisa mengumpulkan likuiditas sebanyak itu. Bisa beri saya waktu? Tergantung kakek Liu kalian. Bisakah dia bertahan sampai saat itu? Tergantung kakek Liu MU. Bisa bertahan sampai saat itu atau tidak? Kamu keterlaluan. 2 miliar? Siapa yang bisa langsung mengeluarkannya? Kamu bukan tabib ajaib kalau tidak mau menolong. Pintar kamu bicara. Kalau tidak bisa bayar, kami tidak akan ke keluarga Liu. Tinggalkan saja. 2 tabib agung, serahkan padaku. Aku akan lakukan apa saja. Tolong selamatkan kakekku. Yuyan, kamu jangan berlutut. Kenapa harus berlutut pada orang jahat seperti itu? Lin Fen, jangan bicara seperti itu. Kalau 2 tabib agung ini tidak menolong, apa aku harus melihat kakekku mati? Karena bakti Anda, kami tidak bisa menolongmu dengan akupuntur. Haha, tapi kamu harus berjanji memenuhi 1 syarat. Aku akan lakukan apapun yang kau minta. Kulihat kamu cukup memikat. Asalkan kamu mau tidur, dan melayani kami berdua dengan baik. Aku akan selamatkan kakekmu. Bagaimana? APA? Nona Liu, melayani 2 dokter jenius itu adalah keberuntunganmu. Kalau begitu, aku berikan keberuntungan ini padamu. Mau tidak? Hei Nona Liu, meskipun orang yang mati di tangan 2 dokter jenius itu sudah tak terhitung, tapi mengorbankanmu bisa menyelamatkan orang tua keluarga Liu. Itu bukan transaksi yang buruk. Kiao paling jago urusan transaksi macam ini. Kalau tidak, kau saja yang urus. Kita tidak perlu memohon pada orang seperti ini. Kamu sangat sombong. Siapa di seluruh kota River yang tidak tahu? Kakekmu dari keluarga Liu sudah setengah kaki mesak perimati. Dokter-dokter terbaik di negeri ini sudah diundang. Tak ada yang berani memberi suntikan atau obat. Kalau hari ini kau tidak bisa dapatkan 2 dokter ajaib itu, kakekmu akan mati. Uang tidak mau keluar. Dokter juga tidak mau cari. Nona Liu, tidak bisa semuanya mau enak sendiri. Kalau aku bisa selamatkan kakekku. Yuyan tidak perlu menyelamatkan orang seperti ini. Aku akan cari cara untuk selamatkan kakekmu. TAPI. Lin Fen, aku sudah lama bersamamu. Kamu pikir aku masih tidak mengenalmu? Kamu cuma bisa bicara besar dan menggembar-gemborkan. Jangan pikir kamu beruntung. Hanya karena menang beberapa barang antik. Aku beritahu. Hari ini kamu tidak bisa bawa pergi 2 dokter ajaib itu. Tuan Liu pasti mati. Khaim. Karena orang tua itu sudah menyukainya, maka tidak ada ruang baginya untuk menolak. Mau tidak mau, dia harus tinggal. Karena si tua itu sudah menyukainya, maka dia tidak punya pilihan untuk menolak. Mau tidak mau, dia harus tinggal.
Kakar dua sembilan inku. Meski itu sepotong besi, aku tetap bisa mencabiknya. Kau, anak muda, kau ini ternyata sudah mencapai 13 taibao dan melatih Qigong keras. Takut apa? Kerjaannya juga tidak sulit. Dia juga tidak paham pengobatan. Orang tua keluarga Liu sudah pasti celaka. Kedua tabib aneh, dua tabib jenius menjadi satu. Ben Chao Gangmu, Qi Jing Bamai, Sanghan Zazeng, Nanjing dan buku pengobatan lainnya. Bisakah kalian menghidupkan kembali orang mati? Saline. Siapa bilang aku tidak bisa mengobati? Yuyan. Serahkan penyakit kakekmu padaku. Aku pasti bisa membantumu menyembuhkannya. Lin Fen, apa yang kau sombongkan? Aku sudah lama bersamamu. Aku tidak tahu. Kapan kau belajar pengobatan? Jangan kira dengan memberikanku pembalut, lalu kau bisa belajar pengobatan. Lin Fen, benarkah kau bisa menyelamatkan kakekku? Kalau aku tidak bisa menyelamatkannya, dua orang bodoh ini juga pasti tidak bisa menyelamatkanmu. Kau anak kesel yang kurang ajar. Kalau hari ini, aku tidak memberimu pelajaran. Kau tidak tahu berapa banyak. Kalau aku nggak ngasih pelajaran ke kamu hari ini, kamu nggak bakal tahu siapa itu Ma Wang Ye. Aku nggak nargetin kamu. Maksudku, kalian berdua sama-sama sampah. Kamu cari mati. Kalau nggak terima, kita bisa adu. Kalau aku kalah, nyawa aku terserah kamu. Kalau aku menang, kalian harus sujud ke Yuyan dan minta maaf. Sambil ngobatin orang gratis selama 3 tahun. Gratis. Mau adu ilmu pengobatan sama kami? Kamu terlalu tinggi ngukur diri. Hei, ilmu pengobatan, butuh waktu buat dia sah. Bocah, rambut aja belum tumbuh semua. Berani-beraninya kamu adu ilmu pengobatan sama kami? Lin Fen, jangan gegabah. Mereka terkenal di dunia sebagai monster yin dan yang. Katanya, nggak ada yang bisa ngalahin mereka di negara naga. Bukannya kamu cari mati kalau nyinggung mereka? Lihat kamu. Kamu nggak sepintar cewek ini. Sekarang kamu minta ampun. Mungkin mati kamu lebih cepat. Hahaha. Lin Fen, cepetan minta maaf kedua dokter sakti ini. Kamu nggak seharusnya bikin mereka marah karena ini. Aku nggak ada niat nyesel. Ngapain aku takut sama dua orang bego ini? Aku mau lihat, sampai kapan kamu bisa keras kepala. Hari ini, aku akan adu akupuntur sama kamu. 13 jarum gerbang hantu. Tuan Muda Kiao, kamu kenapa? Tuan Kiao? Tuan Muda Xiao. Tusuk dia. Kamu katusuk dia. Brengsek. Kenapa kau menusukku? Kiao Xiao. Kiao Xiao. Kiao Xiao. Hahaha, ini 13 jarum gerbang hantu. Bisa menekan segala jenis kegilaan. Dan pembentukan kecacatan. Bisa menyebabkan kejang-kejang, jantung berhenti. Dan dia takkan bertahan setengah hari. Bisakah kau atasi ini? Anak ini berulang kali bermasalah dengan Yuyan. Kali ini, aku tahu Yuyan akan minta orang obati dia. Tapi masih berani menghalanginya. Dia harus diberi pelajaran. 13 jarum gerbang hantu adalah ilmu yang hilang. Nak, ku beri waktu sebatang dupa untuk kau atasi. Kalau tidak bisa, akan kukirim kau ke alam baka bersamanya. Lin Fen, kalau kamu nggak bisa menandingi, mendingan kamu mengalah saja. Tuan Kiao. Tuan Kiao. Tabib sakti Lin Fen sudah mengaku kalah. Aku mohon, selamatkan Tuan Kiao. Aku nggak mengaku kalah. Aku cuma nggak percaya kalau Dua monster Inyong Yang terkenal. Cuma tahu formasi sederhana ini. Bocah, kamu cari mati. 13 jarum gerbang hantu. Nggak mungkin. Bagaimana mungkin kamu tahu keahlian unik seperti itu? Hey kalian berdua adu sendiri. Aku nggak ikut-ikutan. Iya. Dah, selamat tinggal. Tai Sensei. Tuan Kiao. Tuan Kiao. Kamu cuma belajar kulit luarnya aja. Berani-beraninya pamer di depanku. Tuan Kiao. Tuan Kiao. Kamu kenapa? Tuan Kiao? Ini adalah metode rahasia yang diwariskan leluhurku. Menyegel saluran energinya, dan menutup 7 lubangnya. Jika tidak segera diobati, anak ini pasti organ dalamnya akan meledak.
dan urat serta pembuluh darahnya akan putus. Lin Fen, ini semua karena kau, orang tak berguna. Hingga Kiao terluka seperti ini. Apa hubungannya ini denganku? Apa hubungannya denganmu? Kalau bukan karena kau bersikeras adu kemampuan dengan dua dokter jenius itu, bagaimana bisa jadi begini? Kalau kau masih punya sedikit belas kasihan, potong kakimu dan minta maaf pada dua dokter jenius itu. Qiao Xiao, kenapa begini? Kau sudah diberi muka terlalu banyak. Kau sungguh mengira dirimu manusia. Kau berani memukulku. Aku pukul kau. Kalian berdua, kalian tahu aku akan datang ke sini, minta dokter jenius mengobati kakek. Tapi kalian datang lebih dulu dariku. Maksudmu apa? Oh, kami juga datang berobat. Kalian kenapa sih? Kau sakit jiwa. Apa yang salah denganmu? Kamu gila. Kamu sengaja menghalangi dokter jenius untuk mengobati kakekku. Sekarang kamu merasakan akibatnya. Kalau berani macam-macam lagi, Lin Fen tidak akan segan-segan. Keluarga Liu tidak akan pernah memaafkanmu. Jerem Semblin Huyong. Aduh. Hitung jarumnya dan bagi uangnya. Jerem Perak Menulamak Dunya. Jarum dalam Huangdi. Aduh. Jarum emas sampai ke dasar. Aduh. Dua tabib ilahi Qiao Xiao tidak tahan melihatmu meronta-ronta seperti ini. Tolong bunuh saja aku. Hei, siapa kau? Kau pasti bisa. Rahasia leluhur Sekte Yin yang kami. Ya, siapapun dia, jika berani melawan kami, akan dihukum. Hei! Kalau tidak bisa mengalahkannya, dan berani menyerang diam-diam, kau mencari mati. Ribuan jarum ditembakkan. Hahaha, aku salah, hahaha. Kami salah. Nona Liu, aku bersedia keluar untuk mengobati Tuan Liu. Tolong ampuni nyawaku. Kalau kau datang, aku mungkin tidak menerima. Hanya mencari ketenaran dan kekayaan, tanpa bakat yang sebenarnya. Dan kau mau menipuku 2 miliar yuan. Kami salah. Mulai sekarang, diagnosa pasien setiap hari, tanpa memungut biaya apapun. Tolong maafkan kami. Master Lin, tolong maafkan kami. Kalau kau ulangi lagi. Kalau aku tahu kau hanya mengenal kekuatan, aku akan membunuhmu. Terima kasih, Tuan Muda Lin. Terima kasih, Master Lin. Lin, ayo pergi. Aku tidak menyangka skill replikasi ini semudah ini untuk digunakan. Yang bisa menggabungkan ilmu pengobatan mereka berdua, dan menyatukannya. Dan dengan tenaga mudaku, aku bisa mengeluarkan 100% kemampuan pengobatanku. Mudah saja untuk mengalahkan mereka. Lin Fan, aku tidak menyangka matamu tajam untuk barang antik, tapi kamu juga tahu soal pengobatan. Aku tidak tahu ilmu pengobatan apapun, aku cuma tahu sedikit saja. Monster Yin yang sudah yang terbaik di negara Long, kamu bahkan lebih hebat dari mereka. Jangan sungkan-sungkan. Kalau Yuan tahu bahwa ilmu pengobatanku, kucopas dari Monster Yin Yang. Aku tidak tahu apa yang akan dia pikirkan. Nggak sampai segitunya, aku cuma beruntung bisa mengalahkan mereka. Ngomong-ngomong, Lin Fan, bisakah kamu ikut ke rumahku untuk menemui kakekku? Jangan khawatir, imbalan dari keluargaku, Liu, pasti tidak akan kurang dari yang kami berikan kepada mereka. Tidak perlu uang. Aku cuma ingin membantumu. Aku akan bersiap-siap. Aku akan ke keluarga Liu besok pagi untuk menjenguk Liu Lao. Sepakat. Aku akan menjemputmu sendiri besok. Tuan Qiao. Lin Fan Lai, yang sudah berulang kali mempermalukanku. Aku tidak akan membiarkannya lolos. Kakek, ini Lin Fan. Halo Pak Lu.
Kamu pasti Lin Fen. Akhir-akhir ini, aku banyak dengar. Yuyan sering menyebut namamu. Kakek, bicara apa sih? Aku kan gak sering bilang gitu. Lia. Dia masih gak mau ngaku. Ayo duduk. Duduk. Sekarang, aku lagi mimpi. Cuma nama Lin Fen yang tersisa. Tapi, anak muda. Mata kamu untuk barang antik. Masih sangat tajam. Kamu anak muda yang berbakat, muda dan menjanjikan. Pak Lu and Asela. Kalau aku masih punya kemampuan menjalankan perusahaan, aku bisa menikahkan Yuyan denganmu. Orang yang bukan pejabat maupun pengusaha seperti ini. Tapi, sayangnya, lihatlah aku seperti ini. Aku sebentar lagi mati, jadi aku harus menitipkan Yuyan. Menitipkannya pada seseorang. Seseorang yang bisa membantunya dalam bisnis. Kek. Apakah teknik bisnis teratas telah direplikasi? Salin. Pak Liu, Anda belum tanya aku. Bagaimana Anda tahu? Aku nggak ngerti bisnis sama sekali. Pak Lu. Oke, kalau gitu aku uji kamu. Bisnis Lin Fen beda sama barang antik. Kamu yakin bisa jawab dengan benar? Kalau kamu nggak bisa jawab, aku takut kakek kecewa sama kamu. Jangan khawatir. Ini informasi internal keluarga Liu kami. Keluarga Liu kami dulu yang terkaya di Jiangcheng. Tapi sekarang, orang luar menggangguku karena tua dan sakit-sakitan. Mulai menyerang aset Liu kami. Kalau kamu jadi kepala keluarga Liu, bagaimana kamu akan merespons? Bagaimana cara Anda menanganinya? Dewan Direksi Perusahaan kakek sudah berlangsung begitu lama, dan mereka belum juga menemukan solusi. Lin Fen, bagaimana dia bisa menemukan solusi dalam waktu sesingkat ini? Menemukan solusi? Lia. Hubungan kalian, bahkan belum dimulai. Kamu sudah melawan keluargamu sendiri. Aku tidak. Lu Lao. Serangan musuh memang sangat menghancurkan, yang telah menyebabkan dampak cukup besar pada Liu. Tapi itu belum melukai akarnya. Saran saya adalah memotong kerugian. Grup Liu tetap tidak berubah untuk sementara. Menunggu kematian bukanlah ide yang baik. Kamu bisa menyerah tanah yang telah kamu persiapkan di Xijing, dan alokasikan semua sumber daya saat ini untuk berinvestasi di proyek Junhai yang mandek. Masalahnya bisa diselesaikan. Tanah di Xijing. Kami investasikan hampir 8 miliar yuan. Kamu tidak bisa begitu saja menyerah. Tanah di Xijing adalah kue besar. Kue besar di mata semua keluarga kaya. Sementara proyek Junhai adalah grup luar negeri pertama. Adalah arah minat. Jika mereka berinvestasi, masalah keluarga Liu akan teratasi. Bahkan jika grup luar negeri tidak berinvestasi di proyek Junhai, keluarga Liu bisa bernapas lega. Hanya masalah waktu sebelum mereka membalikkan keadaan. Tinggal menunggu waktu saja sebelum mereka berbalik arah. Benar juga. Aku benar-benar tidak menyangka. Kamu punya mata yang tajam untuk barang antik, dan wawasanmu tentang bisnis, serta kecerdasan bisnis. Tidak, aku hanya tahu sedikit saja. Apa yang kupikirkan, pasti sudah dipikirkan oleh Bapak Liu, berdasarkan langkah terbaru grup Liu. Sepertinya Bapak Liu sudah punya rencana. Tidak buruk. Kamu bahkan bisa menebak ini. Anak baik, kamu memang berbakat. Ini semua aku tiru. Aku tahu solusinya. Masa ayah dia tidak tahu? Muda dan menjanjikan, tapi masih rendah hati. UPS, Yuyan kuserahkan padamu. Aku bisa mati dengan tenang. Hey Kek, sedang bicara apa? Kamu harus lihat aku menikah dan punya anak, dan hidup panjang umur. Aku lebih tahu kondisi tubuhku sendiri daripada siapapun. Semua dokter di negara Long sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Aku tidak akan hidup lama lagi. Hei, jangan khawatir. Aku khusus mengundang seorang dokter ajaib untuk mengobatimu. Kamu pasti akan sembuh. Jangan-jangan dokter Yin Yang mau keluar untuk mengobatimu? Lin Fen juga tahu soal pengobatan, dan kemampuannya di bidang medis tidak buruk. Dia pasti akan menyembuhkanmu. Kemampuan medisnya tidak kalah dari dua dokter aneh itu. Dia sama sekali tidak tahu soal pengobatan. Bapak Liu jangan tertipu oleh anak ini. Dia sama sekali tidak ngerti obat-obatan. Pak Lu jangan tertipu sama anak ini. Maksudmu apa? Kiao-kun, waktu itu di Wudu Villa kau menghentikanku untuk mengundang dua dokter terkenal untuk mengobati kakekku. Itu nggak usah dibahas lagi. Sekarang kau berani datang tanpa diundang. Kamu pikir keluarga Liu nggak ada penjaganya? Langsung masuk seenaknya. Oh, Nona Liu, aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Aku takut kamu bakal tidak bersama orang ini. Aku datang ke sini buat mengingatkanmu. Betul, Nona Liu. Kalau kamu biarkan anak ini mengobati kakek Liu, dan malah berakibat fatal, kamu bakal menyesal nanti. Ada apa ini?
Hei, kamu nggak tahu, Pak Liu? Orang ini tujuannya adalah untuk mengambil harta kelompok Liu dengan menyamar sebagai tabib ajaib untuk mencabut nyawamu. Sebenarnya, dia sama sekali nggak punya keahlian pengobatan. Kamu ngomong sembarangan. Waktu itu, Lin Fen bertanding langsung dengan dua monster itu, dan mengalahkan kedua monster itu. Aku melihatnya dengan jelas di tempat kejadian. Masa dia nggak ngerti pengobatan? Ah, Nona Liu, begini. Ini kecerdikan anak ini. Kalau dia nggak bikin kamu lihat sendiri, dia mengalahkan dua monster itu. Mana mungkin kamu percaya sepenuhnya? Hei Lu, coba pikir. Kalau dia beneran punya keahlian hebat, ngapain dia mulai kerja jadi kurir makanan? Dia sama monster ini udah sepakat buat main sandiwara bareng untuk mendapatkan kepercayaan. Kau bohongi aku, keluarga Liu. Beraninya-ku. Kakek, jangan marah. Dengarkan dulu penjelasan Lin Fen. Keluarga Liu, bagaimana bisa kau besarkan orang yang terlalu mengutamakan cinta seperti ini? Kau tertipu oleh pria yang cuma mengantar makanan, yang suka berbohong. Kakek, aku percaya pada karakter Lin Fen. Dia bukan tipe orang yang akan berbohong untuk maju. Dan barang antik yang dia foto, memang terjual dengan harga selanjut. Kemampuan medisnya memang memenangkan rasa hormat dua dokter. Aku mohon, beri dia kesempatan. Aku belum lama kenal Yuan. Wajar kalau Liu Lau curiga. Tapi jangan percaya begitu saja pada pria ini. Soal aku tahu obat atau tidak, kalian berdua yang paling tahu aku. Tahu. Mau coba bir ini? Apa teh hijau yang disalin Lin Ying sendirian? Kau ngapain? Kau gila. Beraninya kau tidak menghormatiku di keluarga Liu? Keluarga Liu tidak akan membiarkanmu. Liu Lau dan Kiao Kun sengaja menjebakku, hanya agar kau melewatkan kesempatan perawatan terbaik. Kalau kau tidak percaya padaku, akan kusuruh dia bilang sendiri padamu. Xiao Xiao. Kok bisa ada dua dirinya? Lening, sejak kapan kamu punya saudari kembar? Mana mungkin aku punya saudari kembar? Aku anak tunggal. Kamu siapa? Kenapa kamu meniru-niru aku? Kamu siapa? Kenapa kamu meniru-niru aku? Yang mana dari kalian yang asli? Yang mana yang palsu? Xiao Xiao, aku yang asli. Xiao Xiao, aku yang asli. Aku sudah lama bersamamu. Masa kamu tidak bisa membedakan aku? Kalian berdua persis sama. Gimana aku bisa tahu yang mana yang asli? Jangan-jangan kamu yang palsu? Aku yang asli. Oh. Aku yang asli. Aku yang asli. Aku yang asli. Wah, berhenti menarik-narik. Yang mana dari kalian berdua yang asli? Yang mana yang asli? Kok bisa jadi begini? Nanti kamu akan tahu. Aku akan suruh mereka mengaku sendiri. Bagaimana mereka berbuat salah padaku. Berhenti berpura-pura. Cepat, katakan yang sebenarnya. Pergi dari sini. Kalau tidak, nanti ketika kamu terbongkar, kamu akan diusir dengan malu. Kurasa kamu harus memohon ampun. Jangan kira dengan tampak seperti ini, kamu bisa menggantikanku. Xiao Xiao paling suka padaku. Dia suka memanggilku sayang di ranjang. Vulgar sekali. Lihat wajahmu. Wajahmu seperti mau meledak karena asam urat. Bagaimana mungkin orang seperti itu bisa seperti aku? Aku sudah operasi plastik. Mata gandamu jelas hasil operasi. Dan payudaramu juga ditambah. Palsu. Baiklah. Dengan semua keributan ini, sebelum malam, kamu tidak bisa bedakan siapa asli dan siapa palsu. Mengapa kamu tidak mengatakan sesuatu yang hanya kamu tahu? Aku akan bertanya, siapa yang bisa jawab? Dialah yang asli. Itu tidak sulit. Aku akan menang. Aku menasihatimu. Jangan bicara besar. Apakah kamu punya tanda lahir atau tanda di tubuhmu? Atau tanda? Ya. Siapa yang nggak punya? Terlalu jelek, Buadilia. Kukira Xiao Xiao kesini buat ngingetin aku, biar hati-hati jangan sampai meledak. Tapi dia malah datang ke keluarga Liu. Butte main selap ala Sun Gokong. Cuek Xiao Xiao. Paling nggak ada 80. Masing-masing punya stempel ini. Kamu pasti udah denger soal stempel curian itu. Kamu ngomong sembarangan. Kamu tuh yang nyuri. Terrace Chow. Kalau dia punya, cuma kalian berdua yang tahu. Jejak yang cuma kalian berdua yang tahu. Ciri-cirinya. Aku tahu ini. Xiao Xiao punya ciri khas kayak gitu. Ciri khas apa? Kamu ngomong sembarangan. Masa aku nggak tahu? Xiao Xiao punya ciri khas apa sih? Gampang kok ngecek bener atau enggaknya. Nanti, tolong minta Xiao buka bajunya buat buktiin. Nanti kamu tahu, Xiao Xiao itu kecil banget. Setiap kali dia lagi bergairah, nggak segede lips. Setiap kali
Kalau aku lagi mood, ukurannya nggak segede lipstickku. Aku nggak nyangka Qiao Xiao ternyata orang kayak gitu. Aku. Aku bisa ngomongin hal-hal pribadi kayak gini. Pasti dia ITU Lining. Siapa sih yang nggak tahu soal beginian? Qiao Xiao nggak cuma kecil, tapi waktunya juga cepet banget. Setiap kali, belum 3 menit udah selesai. Jelas-jelas kayak tusuk gigi, pendek dan kecil. Setiap kali butuh dipuji-puji orang, panjang dan tahan lama. Hei, omong kosong. Masa ya aku ngelakuin ini ke orang kayak gitu? Aku kan jago. Apa kamu nyuap mereka? Buat fitnah dan jebak aku sengaja? Ini ada hubungannya apa sama aku? Xiao Xiao, kamu sendiri yang bawa orang-orang ini ke sini. Kalian berdua lanjutin aja. Apalagi yang bisa buktiin kalau kalian berdua itu asli? Aku tahu, Qiao Xiao. Beliin aku kalung dan cincin berlian. Semuanya edisi terbatas desainer. Mustahil banget mereka sama persis. Hah? Aku juga punya. Aku ini merek berlian kelas atas. Nggak kayak punyamu. Itu pasti palsu. Kamu bercanda ya? Barang ini harganya 3 juta. Pasti nggak palsu. Gampang kok bedain asli atau palsunya. Berlian kan keras banget. Nggak bakal pecah kalau dibakar. Atau dipukul. Asli atau palsu, palu yang bakal tentuin. Power palanya. Asli atau palsu, palu yang akan membuktikan. Kok bisa? Berani-beraninya kau bilang ini asli? Kalung berlian yang akan menunjukkan kebenaran. Qiao Xiao sangat mencintaiku. Masa iya dia belikan yang palsu buat aku? Benarkah? Qiao Kun, masa iya kalung berlianku palsu? Berani-beraninya kau bohong padaku? Kau pikir kau ini barang bagus? Barang bekas yang orang lain aja nggak mau. Kau pikir aku bodoh? Qiao Kun, aku maklum kalau kau egois dan jahat. Tapi kau kasih aku perhiasan palsu. Tas yang kau kasih, baju-baju, yang mana yang asli? Kau bilang kalau keluarga Liu sudah jatuh. Kau akan jadikan aku nyonya muda keluarga Qiao. Semua cuma buat membujukku. Kebangkrutan keluarga Liu. Xiao Kun, APA maksudnya dia? Semuanya palsu. Kalian berdua sama-sama pembohong. Kemari. Bawa keluar 2 cewek yang ngomong sembarangan ini. Seret mereka ke Hellier dan hajar sampai mati. Bunuh aku, Qiao Kun. Sekarang kau cuma mau menyingkirkanku. Di ranjang kau panggil aku sayang. Sekarang kau mau membunuhku. Kau bilang aku pelacur. Kau yang mau menjebak Lin Fen dan sekalian membunuh Liu Lao. Sekarang rencananya gagal dan sekarang kau mau membunuhku. Jebakan apa? Jelas kau. Selin atau tidak? Aku nggak butuh kau sekarang. Mereka sudah mulai berantem sendiri. Mereka menghilang. Ini semua tipuan. Lulau. Ini semua gara-gara Lin Fen. Konspirasi Lin Fen. Kamu jangan percaya dia. Tuan Xiao sebenarnya jelaskan dulu. Bagaimana caramu membunuh kakekku? Hei Lulau, Nona Liu. Apa mereka berdua ini tidak percaya? Menurutku mereka sengaja memfitnahku. Mereka di mana? Orangnya di mana? Suruh mereka keluar. Di keluarga Liuku. Kapan kau berhak memberi perintah? Dan, kau sebaiknya jelaskan semuanya padaku. Kalau tidak, ini semua salahnya dia. Licik sekali. Waktu itu dia bersikeras membawa kami ke Villa Wudu untuk membujuk monster Yin Yang agar mereka tidak mengobati Liu Lao. Pikiranmu benar-benar jahat. Benar. Qiao Xiao. Sialan. Qiao Kun itu benar-benar bajingan. Waktu itu kita pergi ke Villa Wudu. Dia disiksa oleh dan keahlian medis Lin Fen. Setelah itu, dia menyimpan dendam dan berusaha balas dendam. Jadi dia membawaku untuk memfitnah Lin Fen. Masih. Dia juga bilang kalau katanya setelah Liu meninggal, dia tidak perlu repot mengambil alih keluarga Liu. Xiao Kun, pikiranmu begitu jahat. Sekarang keluarga Liu jadi sasaran. Juga ulahmu. Aku tidak. Kau punya bukti, kamu cuma ngomong sembarang. Aku tidak. Kamu punya bukti, kamu cuma ngomong sembarang. Masa sih enggak? Kamu baru aja lihat Lin Fen dan disukai Nona Liu. Dia mungkin jadi menantu baru keluarga Liu untuk menghalangimu menelan keluarga Liu. Beraninya kamu mengincar harta keluarga Liuku? Bukan begitu. Dia diam-diam memanggilmu di belakangmu. Dia panggil kamu APA? Janda tua.
Bangsa, kamu lebih buruk dari binatang. Liu Lao, ini Kiao Kun. Orang ini tidak punya hati, meski dulu kami berbuat baik padanya. Dan dia malah menendangku saat aku jatuh. Dan memperkeruh suasana. Ini tidak ada hubungannya denganku. Diam, beraninya kau mengkhianati adikku, bajingan. Antikong. Beraninya kamu berbuat di keluarga Liuku? Seseorang. Lu Lao. Kakek, kamu baik-baik saja? Lin Fen, lihat kakekku. Aduh, Tuan Liu baru saja marah. Darahnya naik. Kalau tidak segera ditangani, aku khawatir. Lin Fen, tolong selamatkan kakekku. Untungnya, aku sudah kuasai ilmu pengobatan, dan menyatukannya ke tingkat yang lebih tinggi. Kalau tidak, kondisi Tuan Liu. Aku khawatir sudah terlambat. Si tua bangka ini ternyata mau mati. Tuhan sedang membantuku. Tidak, aku harus pergi dari sini sekarang. Lin Fen, kenapa kamu? Tidak apa-apa, aku hanya kelelahan dan kerja terlalu keras. Aku baik-baik saja. Lalu kakekku. Lu Lao telah menyelamatkan nyawanya. Aku hanya menggunakan jarum emas. Dia berjalan menjauh dari titik akupuntur besar Liu Lao. Untuk membersihkan darah biku. Dan dia akan dirawat sekali seminggu. Dalam waktu singkat, dia akan sembuh. Bagus, kali ini terima kasih padamu. Jika bukan karena kamu, aku tidak akan tahu harus berbuat apa. Senang bisa membantumu. Kamu cepat letakkan Tuan Liu di tempat yang nyaman, dan biarkan dia beristirahat sebentar. Ah, baiklah. Aku tidak hati-hati tadi. Aku membiarkan Kiao Kun melarikan diri. Orang ini telah melakukan banyak kejahatan, dan berulang kali mencoba membunuh keluarga Liu. Aku pasti akan membunuhnya. Tapi, aku tahu kamu berhati lembut, tapi kita harus menghilangkan kejahatan. Berhati lembut di hadapan musuh hanya akan kejam pada dirimu sendiri. Baiklah, jika di masa depan, jika kakekku akan turun tahta, aku harap seseorang bisa membantuku untuk mengendalikan grup Liu. Apa maksudmu? Pikirkan sendiri. Aku tidak menyangka Presiden grup Liu yang terhormat. sebenarnya kakak imit ketika dia malu. Lin Fen, itu semua kesalahanku sebelumnya. Bisakah kamu memaafkanku? Baik. Lin Fen, sebelumnya semua salahku. Bisa maafin aku? Oke. Bicara saja, jangan sentuh aku. Aku tahu ini semua salahku. Aku seharusnya nggak meremehkan kamu. Kamu cuma tukang antar. Nggak selevel sama statusku. Terus ninggalin kamu. Enggak, kamu mutusin aku itu bener banget. ITU bantu aku buat naik dari. Cewek yang sok banget, dan nemu cewek yang lebih baik. Iya, ini semua salahku. Mulai sekarang, aku nggak akan minta kamu beliin tas lagi. Atau beliin mobil atau rumah. Aku nggak mau apa-apa. Kamu memaksaku menyumbangkan sperma untuk cari uang belikan kamu tas. Sekarang aku punya uang, tapi sekarang kamu nggak mau apa-apa. Iya, asal kamu setuju buat balikan sama aku. Aku nggak mau apa-apa. Aku nggak mau apa-apa. Tapi sekarang kamu kan udah punya uang. Kamu nggak bakal biarin aku terlalu lusuh. Kan? Lin Ying, sudah terlambat. Nggak terlambat kok, Lin Fen. Kamu bisa pacaran dan nikah sama Nona Liu. Aku bisa jadi selingkuhanmu. Asal kamu setuju buat rujuk sama aku. Ayah? Kalau kamu nggak mau Nona Liu tahu, kamu bisa belikan aku rumah, dan sembunyikan aku. Aku bakal nurut. Aku bakal nurut, dan tetap di sampingmu. Lin Fen, meski aku nggak bisa kasih kamu pernikahan, tapi aku bisa kasih kamu kebahagiaan. Lin Fen, meski aku tak bisa memberimu pernikahan, tapi aku bisa memberimu kebahagiaan. Kau tidak pantas mendapatkannya. Pergilah jika kau mau, tapi aku bisa menunggumu di tempatku. Siapa kau pikir dirimu? Aku tahu kau sangat marah. Kau boleh memarahiku. Bahkan kau boleh lebih keras lagi memarahiku. Kalau tidak bisa, kau boleh memukulku. Kau boleh memukulku, asalkan kau bisa tenang. Aku di Kiao Shaona. Aku sudah belajar banyak posisi baru. Kita bisa mencobanya. Lining pulang dulu. Sebaiknya kau bersihkan dulu bau busukmu. Dan aku tidak tertarik dengan barang bekas sepertimu. Aku sama sekali tidak tertarik padamu. Kau tahu? Lin Fen, aku tahu aku salah.
Bisakah kau memaafkanku? Aku bisa melakukan apa saja asalkan tetap di sisimu. Aku mohon padamu. Ini semua perbuatanmu sendiri. Lin Fen, kau tidak bisa begitu saja meninggalkanku. Kau tahu aku punya banyak utang luar negeri. Kalau kau tidak membantuku, bagaimana kalau aku tidak bisa melunasinya? Orang-orang itu akan membunuhku. Masa tidak ada yang peduli padamu? Kau bisa pergi ke Qiao Shao Mu. Lagi pula, kau masih ada capnya di tubuhmu. Aku tidak punya. Terima kasih atas kerja kerasnya. Sarek wanita ini keluar dari sini. Mulai sekarang, dilarang masuk setengah langkah pun ke keluarga Liu. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku. Lepaskan aku, Lin Fen. Lin Fen. Bisakah beberapa konstitusi kuat disalin? Ini juga bisa disalin? Bahkan seorang bodyguard biasa saja bisa meningkatkan kebugaran fisik. Ada hal sebaik itu ya? Yah, cuaca hari ini bagus. Kamu sudah bekerja keras belakangan ini. Terus pertahankan kerja bagusmu. Tidak ada orang asing yang masuk belakangan ini. Kan, ada berapa saudara? Perhatikan semuanya belakangan ini. Salin. Lin Fen itu brengsek. Hal buruk terus-terusan terjadi padaku. Aku akan membuatnya mati dengan Lin Fen itu bajingan. Hal buruk terus-menerus menimpaku. Aku akan buat dia mati mengenaskan. Kenapa Tuan Kyo begitu marah? Semua gara-gara bajingan Lin Fen itu. Setiap kali dia muncul, rencana bagusku selalu berantakan. Sekarang, dia sudah benar-benar menyinggung keluarga Liu. Sekarang, kalau orang tua itu tidak mati, grup Liu akan mengambil alih grup Qiao kami. Hahaha, cuma Lin Fen biasa saja. Bagaimana bisa? Menjadi ancaman terbesar bagi Tuan Muda Kia. Guru ini tidak tahu. Bocah ini entah belajar ilmu pengobatan dari mana. Bahkan bisa memunculkan orang dari udara tipis. Caranya tak terhitung banyaknya, dan sulit diwaspadai. Itu cuma trik. Apa yang bisa dia lakukan? Mereka kuma tukang pama. Asal aku yang turun tangan. Menghabisi dia bukan masalah. Dia bisa apa? Mereka cuma pencari perhatian. Asalkan aku yang turun tangan. Menghabisi dia bukan masalah. Wah, asal Bapak mau turun tangan. Hanya Lin Fen itu. Pasti tidak ada masalah. Tentu saja. Keluarga MA punya banyak keahlian unik. Dia kuma anak muda. Dia berani melawanku. Tapi, Guru MA. Di rumah lelang, Lin Fen sudah memblokir gerakan Bapak. Anak ini masih punya tenaga. Bagaimana kalau? Kungfu itu dikumpulkan pukulan demi pukulan. Dia kuma anak muda. Mana mungkin mengalahkanku? Kalau bukan aku yang melepaskannya. Dia sudah mati di tempat. Wajar. Lin Fen baru latihan 2 tahun. Dia bukan lawan Bapak. Hahaha. Tapi minta aku keluar? Tidak masalah. Biayanya. Master Ma, jangan khawatir. Asalkan Bapak bantu aku urus Lin Fen. Bapak akan jadi VIP di Qiao Group saya. Setiap tahun, persembahan untuk Bapak. Tidak akan kurang dari angka ini. Nah, baru benar. Leiper, Xiao. Bapak suruh kami awasi Lin Fen. Dia berangkat dari rumah Liu dan pulang ke rumah. Baik. Siapkan orang. Hari ini aku akan membuatnya mati. Hahaha. Hei, gak nyangka ketemu lo di sini. Chow Kun lo lagi. Mau ngapain? Lagi ngapain? Lin Fen, lo udah berkali-kali ngerusak rencana gue. Gue bunuh lo. Cuma lo doang? Ya nggak cuma gue doang. Sama suhu Emma. Lin Fen, waktu di lelang kemarin, gue kasih lo pergi. Gue kira lo bakal introspeksi dan bertobat. Hari ini, gue ambil kepala lo buat minta maaf ke Qiao Shao. Lin Fen akan mati hari ini. Orang tak berguna. Dan orang tua yang sombong juga berani mengincar kepalaku.
Kamu tidak pantas. Lin Fan, kamu sudah diambang kematian. Masih saja keras kepala. Aku suka anak muda sepertimu, mulut dan tulangnya keras. Nanti kalau kita bertarung, mungkin kamu yang paling cepat berlutut. Yu Yan benar. Bersikap baik pada orang seperti ini sama saja menyiksa diri sendiri. Jangan kira kamu bisa sedikit ilmu pengobatan dan trik, lalu merasa hebat. Masterma, ini adalah kekuatan yang terkumpul selama bertahun-tahun. Kamu tidak bisa bertahan. Chow Kun. Dilelang. Kamu menipu semua orang dengan barang antik palsu. Pertama kali, aku biarkan kamu pergi. Di Wudu Villa, kamu menggelanji inyong monsters menyelamatkan Lu Lao. Kedua kalinya, aku biarkan kamu pergi. Baru saja di keluarga Liu. Kamu dan Lin Ying menjebakku untuk membunuh Liu Lao. Ketiga kalinya, aku beri kamu kesempatan. Sudah berkali-kali aku beri kesempatan, tapi kamu tetap tidak bertobat. Sekarang kamu datang sendiri mencariku. Beraninya kau. Hari ini, Master Emma ada di sini. Beraninya kau menggonggong di sini. Lin Fan, sudah kuperingatkan untuk berhati-hati dan memikirkannya. Tapi aku tak menyangka kau begitu tak tahu terima kasih. Kau main akal-akalan seperti ini. Hari ini kau akan mati di sini. Penyesalanmu bisa kau rasakan nanti setelah mati. Dengan tipu muslihatmu dan mencuri nama Master, kau masih mau membunuhku? Beraninya kau menghina Master Emma? Kurasa kau sudah bosan hidup. Anak muda, kusarankan kau berhati-hati. Jangan terlalu sombong. Justru kau yang sombong. Bahkan leluhurmu yang datang belum tentu jadi lawanku. Jangan kira. Karena belajar kungfu beberapa hari, lalu bisa tak terkalahkan. Jangan terlalu gegabah. Wah, Masterma, ngapain bicara panjang lebar dengannya? Langsung serang dan tumbangkan saja. Baik, akan kuajari kau pelajaran untuk ayahmu. Dasar anak durhaka. Kalau mulutmu tidak dibersihkan, gigimu akan kuhancurkan. Beraninya kau menyerangku, kau tidak terhormat. Hari ini akan kuperlihatkan keahlian unik dari baji gateku. Hai. Hei, anak muda, kau berlutut dan bunuh diri. Biarkan jasadmu utuh. Kalau tidak, kau bahkan tak akan tahu bagaimana kau mati. Aku beri kau kesempatan terakhir. Tinggalkan kota Jiang, dan kembali ke gerbang bajimu, dan latih dirimu, dan lindungi rakyat. Jangan ikuti orang seperti Kiao Kun, dan berbuat jahat. Aku masih bisa memberimu jalan keluar. Kau cari mati. Masterma. Hanya segitu kemampuanmu, reputasi gerbang bajimu. Mungkin akan kau hancurkan hari ini. Barusan si tua tidak memperhatikan caramu. Sehebat apapun kau, 13 Taibao menyeberang si tua adalah ilmu sakti. Seberapa besar pun tenagamu, tak akan melukaiku. Kurasa kaulah yang akan mati. Bagus. Master Emma hebat. Kiao Kun, 3 kesempatanmu sudah habis, tapi kamu masih belum bertobat. Hari ini hari kematianmu. Lin Fan jangan sombong. Pengawalku adalah elit dari seluruh dunia. Kamu tidak bisa menghentikan mereka. Apa yang kamu tunggu? Ayo. Vei. Oak. Chow. Gunakan semua trikmu. Lin Fan, biar aku beritahu kamu. Aku satu-satunya putra keluarga Kiao. Jika kamu berani menyentuhku, keluarga Kiao tidak akan melepaskanmu. Benarkah? Bagaimana keluarga Kiao akan menanganiku? Kamu berani memukulku? Jangan pikir dengan bergantung pada Liu Yuyan. Kamu bisa tidur nyenyak. Mereka biarkan tandingan keluarga kecil. Kamu telah menyinggung keluargaku. Kamu. Kamu? Siapa kamu? Kamu tidak pernah belajar, dan masih mencoba menjebakku. Beraninya kamu? Aku. Apa aku? Hari ini aku akan memberimu pelajaran. Oh Paklin, tolong maafkan aku kalian. Hahaha. Oh Paklin, maafkan saya kali ini. Hahaha. Bukannya barusan kau bilang, kau akan memberi saya pelajaran. Oh saya tidak berani. Lin Fan, bukan Pak Lin. Tolong jangan dendam. Sebenarnya, saya tidak mau berdebat denganmu.
Ini karena Kiao tidak membiarkan saya pergi. Lin Fan, saya mohon lepaskan saya. Tolong lepaskan saya. Saya janji. Saya akan menjauh dari keluarga Liu dan kamu. Saya tidak akan mengganggumu lagi. Saya tidak akan mengganggumu lagi. Saya mau jaminan darimu. Akan saya berikan. Hari ini saya akan bawa kamu. Besok, kau akan bawa keluargamu, keluarga Q, kembali ke sini. Oh tidak. Asal kau lepaskan saya akan beri uang. Semuanya akan saya berikan. Semuanya akan saya berikan. Saya akan tanda tangani cek 1 miliar rupiah. Bagaimana? Kau tidak bodoh. Tapi 1 miliar itu uang yang banyak. Tapi saya tidak tertarik. Saya juga bisa menawarkan setengah saham saya di keluarga Kiao. Asal kau lepaskan saya janji akan menjauh darimu dan menjauh dari keluarga Liu. Saya janji, mohon lepaskan saya. Saya baru saja memukulmu dan membuatmu kehilangan muka. Tidakkah kau mau melaporkan ke polisi? Aku baru saja menghajar kamu dan membuatmu malu. Apa kamu tidak mau telepon polisi? Tidak. Aku tidak akan melapor. Tolong lepaskan aku kali ini. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Aku sudah menghajarmu seperti ini. Apa kamu tidak mau balas dendam padaku? Tidak. Aku tidak berani. Aku tidak akan pernah balas dendam. Tidak. Mana mungkin aku membalas? Ini semua salahku. Aku pantas menerimanya. Lin Xiao, kamu baru saja memberi aku pelajaran. Aku berterima kasih padamu. Mana mungkin aku membalas? Urusan ini. Apa kamu mau balas dari tempat lain? Tidak. Ini semua salahku. Aku jahat. Aku tidak tahu terima kasih. Dan aku pantas menerimanya. Lin Xiao, merupakan kehormatan bagiku diberi pelajaran olehmu. Benarkah? Tentu saja. Merupakan kehormatan bagiku diberi pelajaran olehmu. Mana berani aku membalas? Aku benar-benar tidak mau balas dendam. Benar-benar. Sungguh. Aku janji. Aku bersumpah. Aku, Kiao Kun, jika ada sedikit pun niat balas dendam, aku akan disambar petir dan mati. Dan mati mengenaskan. Tidak. Kurasa kamu mau. Aku akan memberimu kesempatan ini. Telepon kantor polisi. Biarkan mereka menangkapku. Apa Lin Fan? Otakmu ditendang keledai? Kamu telepon aku dan suruh aku telepon polisi. Apa kamu mau masuk penjara? Yao. Tidak. Maksudku, kalau aku telepon, kamu akan masuk penjara, kan? Mana berani aku? Aduh, jangan. Maksudku, kalau aku telepon polisi, kau akan masuk penjara, kan? Mana berani aku? Benar, kan? Lakukan saja seperti yang kukatakan. Bilang aku memukul Tuan Kiao. Suruh polisi datang, dan tangkap aku cepat-cepat. Tidak. Tuan Lin, aku tahu aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Kumohon maafkan aku kali ini. Aku janji bahwa nanti, aku akan segera pergi dari sini. Dan tidak akan pernah kembali ke Beijing. Aku tidak bilang akan memukulmu. Aku cuma minta kamu telepon polisi. Oh Tuan Lin, aku benar-benar tidak akan balas dendam padamu. Tolong jangan uji aku. Kalau kau lepaskan aku kali ini, aku janji akan mendengarkanmu di masa depan. Aku akan mendengarkanmu. Aku akan ikuti arahanmu. Dan patuhi setiap perintahmu. Aku benar-benar akan mendengarkanmu. Aku akan ikut kemanapun kau pergi. Kalau kau bilang aku mencuri anjing, aku tidak akan mencuri ayam. Kumohon kasihanilah aku. Tolong lepaskan aku kali ini. Karena kau mendengarkanku, maka teleponlah. Lin Xiao, aku tidak berani. Kalau kau menelepon, atau harus kupukul kau? Aku akan telepon. Hello, Pak Polisi, tolong, aku ingin melapor. Ada orang yang sedang menyakiti orang dengan kasar di jalan. Oke, cepat datang. Apa yang kau lakukan? Ini yang kau suruh aku telepon Pak Polisi? Kamu lagi ngapain? Ini yang kamu suruh aku telepon polisi? Mulai sekarang, aku nggak bakal ketemu Tuan Kiao lagi di Jiangcheng. Aku benar-benar nggak tega ninggalin dia. Kamu nggak bakal ketemu dia. Nanti, waktu polisi datang, kamu bakal ditangkap. Beneran? Lihat ini. Kamu senaknya mukulin orang kaya di Jiangcheng. Walaupun kamu punya hubungan sama keluarga, kamu bakal di penjara lama. Aku takut banget. Nah, kalau gitu, aku bakal pakai hubungan keluarga Kiao kami. Koneksi keluarga Kiao kami. Lin Fan, kamu bakal mati di penjara. Kok aku nggak kepikirannya? Kamu, Kiao Xiao, orangnya suka ingkar janji. Gimana caranya aku bisa bikin kamu telepon kantor polisi, terus masukin aku ke penjara?
Aduh, aku goblok banget sih. Maksud kamu apa? Aku peringatin kamu. Lin Fen, orang dari bagian keamanan umum udah datang. Sekarang udah telat buat main-main. Siapa yang nelpon polisi? Oh, saya. Hei, orang ini bukan cuma sengaja nyakitin orang. Dia juga ngebunuh Tuan Emma dan melukai beberapa anak buah saya. Ini melawan hukum dan sok jago. Kamu yang bikin onar di sini. Iya, saya. Bawa dia balik. Kamu nyakitin orang di jalanan dan sok jago banget. Ayo, bawa dia balik ke kantor polisi buat diadili. Ya, aku memang memukul orang. Tapi aku sedang melaporkan orang ini mencetak uang palsu secara pribadi. Apa katamu? Mencetak uang palsu secara pribadi adalah kejahatan berat. Apa kamu berkata jujur? Kalau aku bohong, aku akan disambar petir dan mati dengan mengerikan. Omong kosong, keluargaku punya banyak uang. Mengapa kau melakukan bisnis yang berbahaya seperti ini? Nah, itu yang harus kamu tanyakan pada dirimu sendiri, Xiao Shao. Apa yang terjadi? Bagaimana bisa ada uang sebanyak ini? Aku juga tidak tahu. Bos, ini semua ken tembaga. Semuanya uang palsu. Kamu mencetak uang palsu lalu melaporkan ke polisi. Kurasa kau ini benar-benar nekat. Aku tidak punya uang ini. Apa yang terjadi? Aku juga tidak tahu. Xiao Kuan. Kamu tertangkap basah masih saja mengelak. Aku baru saja melihat mereka mencetak uang palsu, jadi mereka datang untuk menyingkirkanku. Aku terpaksa melawan. Aku tidak. Pasti kamu yang melakukannya. Kalau kamu memfitnahku lagi. Hei. Ini bukan kekerasan. Ini keberanian. Pemberontak yang berani. Tapi kamu begitu lancang di hadapanku. Xiao Kuan. Kamu yang akan dipenjara lama, bukan aku. Ayo. Bawa aku kembali untuk diadili. Tidak, aku difitnah. Tidak, tolong aku tidak bersalah.